Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sobat Kairos, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini secara umum menyerukan agar mereka hidup sebagai anak-anak terang. Mereka sejatinya hidup sebagai penurut-penurut Allah. Hidup di dalam kasih, sebagaimana Yesus telah menyerahkan dirinya bagi mereka. Dan serentak dengan itu mereka juga diserukan untuk melawan dan membuang perilaku kegelapan. Seperti perkataan yang kotor, percabulan, kecemaran, hidup sembrono, keserakahan, maupun menyembah kepada berhala dan lain-lain. Mereka yang telah diselamatkan Kristus, namun masih gemar hidup dalam kegelapan, sesungguhnya adalah sebuah kebodohan. Oleh karena itulah Paulus menyerukan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya, orang-orang tidak bodoh akan senantiasa berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kiat untuk melawan segala kebodohan itu adalah dengan hidup di dalam terang. Saudaraku, dengan terang tentu kita dapat bercermin untuk melihat diri kita dengan segala kelebihan atau kekurangannya. Kita dapat memilah mana yang baik untuk dihidupi dan mana yang jahat yang harus kita buang. Kita dapat bercermin apakah kita ini orang bebal atau orang arif. Orang bebal akan membiarkan hidupnya diselimuti oleh kegelapan. Namun orang arif, dia akan sadar akan kekurangannya, sekaligus bertekad mengusir berbagai tindakan kegelapan itu. Sobat Kairos, janganlah kita menjadi orang bodoh. Jangan sampai hati dan pikiran kita gelap, sehingga perkataan dan tindakan kita pun menjadi condong kepada yang jahat. Bila hati kita gelap, maka mencuri dan berdusta pun akan dianggap menjadi lazim. Bila hati kita gelap, maka fitnah pun misalnya akan dianggap sebagai lelucon biasa. Bila mata kita ini gelap, kita akan sulit membedakan mana gaji, mana korupsi, yang mana istri, yang mana pembantu, mana suami atau supir, dan lain-lain. Janganlah kita menjadi orang bodoh. Dalam bahasa Yunani disebut dengan megineste, yang artinya sama dengan do not be thoughtless. Kalau dalam terjemahan yang lebih bebas mungkin dapat kita sebut dengan seruan, jangan sampai tidak punya otak. Dalam bahasa Batak disebut unang maoto, yang lebih menekankan kepada tindakan tidak bijaksana atau disebut dengan unwise. Ini satu ilustrasi yang sangat pendek. Ada dua pemuda yang baru tamat sarjana yang sangat memiliki otak brilian, tetapi mereka menghadapi musibah kecelakaan yang mengakibatkan dua-duanya gegar otak. Lalu mereka dirawat sedemikian rupa, dan suatu saat ketika dokter memanggil mereka
berdua dengan menawarkan sebuah direktur dalam sebuah perusahaan. Orang yang pertama berkata, saya belum selesai otak saya dioperasi dengan baik, maka saya tidak akan menerima jabatan sebagai direktur. Tetapi yang kedua berkata, dia akan menerimanya. Lalu ketika dokter mengatakan sebentar lagi operasi otaknya belum sempurna, yang kedua itu berkata, tidak apa-apa, saya tidak perlu punya otak, yang penting saya punya jabatan. Nah, bukan seperti ini yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan menjadi pintu masuk bagi kita beroleh pengetahuan, sekaligus menjadi orang arif dan bijaksana. Peribahasa dalam bahasa Batak menyebut, ijuk di para-para, hotang di parlabian. Nabisuk napunahata, naoto tu panggadisan. Orang yang bodoh yang tidak mengerti kehendak Tuhan akan tertipu oleh bujuk rayu dunia ini dan godaan maut si iblis. Sobat Kairos, Paulus memakai kata jangan di sini sebagai larangan untuk tidak bermain mata dengan perbuatan kegelapan. Perbuatan terang tidak bisa hidup secara bersama-sama dengan perbuatan kegelapan. Perbuatan kegelapan akan berbuahkan kegelapan juga. Orang yang hidup dalam kegelapan, sesungguhnya dia sedang mengerjakan kesia-siaan. Sebaliknya hidup dalam terang akan memberi buah dan manfaat yang banyak. Sobat Kairos, semoga Tuhan memberkati saudara. Amin.